Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Danansyah dengan NIM 243141014 dari program studi PGMI 3A. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang bab 1 pendahuluan tentang pembelajaran mendalam. Nah, sebelum kita memulai ke materi tersebut, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk merefresh otak, tubuh, dan lain-lain biar lebih bersemangat dan ceria dalam mendengarkan materi tersebut. Four, three, two, one. Nah, setelah kita melakukan refreshing melalui ice breaking tersebut, mari kita masuk ke pembahasan kita, yaitu bab 1 pendahuluan dari pembelajaran mendalam. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk teman-teman yang saya banggakan dan khususnya untuk Ibu Kustiar ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bab 1 dari naskah akademik pembelajaran mendalam yang mencakup pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan naskah ini. Bab ini penting karena memberikan gambaran mengapa pembelajaran mendalam menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pendidikan Indonesia. Baik, kita masuk kepada bab pendahuluan. Pertama, bagian pendahuluan menggambarkan konteks besar yang sedang kita hadapi. Kehidupan masyarakat semakin kompleks, tidak pasti, dan penuh dinamika akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Situasi seperti ini membuat dunia pendidikan harus berubah lebih cepat. Kita tidak bisa lagi hanya mengutamakan penyampaian materi, tetapi harus menyiapkan peserta didik yang adaptif, kritis, kreatif, dan serta mampu menghadapi tantangan dunia nyata. Karena itu, pendahuluan menekankan pentingnya transformasi pembelajaran agar sekolah betul-betul menjadi tempat belajar yang bermakna. Oke, pertama, tantangan masa depan semakin berat. Peserta didik akan hidup dalam dunia yang cepat berubah, penuh ketidakpastian dan membutuhkan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Lalu yang kedua, meskipun akses pendidikan sudah membaik, mutu pembelajaran masih menjadi masalah. Hasil PISA menunjukkan kemampuan literasi, sains, dan matematika kita masih di bawah rata-rata internasional. Lalu yang ketiga, terjadi ketimpangan kualitas pembelajaran antar wilayah. Banyak guru masih menggunakan metode ceramah satu arah, sehingga kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik kurang berkembang. Lalu yang keempat, itu ada pemerataan akses teknologi dan infrastruktur juga masih menjadi tantangan. Yang kelima, banyak negara maju sudah menerapkan konsep pembelajaran mendalam dengan hasil yang positif, tetapi Indonesia sebenarnya sudah melakukan beberapa praktik serupa dan juga sampai sekarang walaupun juga masih parsial dan belum sistematis. Lalu yang terakhir, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi itu pada tahun 2035. Nah, momentum ini hanya akan menjadi peluang jika sistem pendidikan mampu mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Oke, selanjutnya kita masuk pada
tujuan. Nah, bagian tujuan menjelaskan untuk apa naskah akademik ini disusun. Yang pertama, naskah ini menjadi landasan bagi kementerian dalam membuat kebijakan mengenai penerapan pembelajaran mendalam di sekolah-sekolah. Yang kedua, naskah ini menjadi acuan untuk menyiapkan sumber daya pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga sarana dan infrastruktur pendukung. Dan yang ketiga, naskah ini menjadi atau menjelaskan kerangka kerja dan langkah-langkah implementasi pembelajaran mendalam secara terarah, termasuk pembagian tugas antar unit di Kemendikbudristek. Jadi, tujuan utama dokumen ini adalah memastikan implementasi pembelajaran mendalam berjalan konsisten, terencana, dan tepat sasaran. Oke, selanjutnya bagian ruang lingkup. Nah, itu menjelaskan apa saja yang dibahas dalam naskah ini. Setidaknya ada 3 ruang lingkup utama. Yang pertama, membahas tentang konsep akademik pembelajaran mendalam, termasuk 3 prinsip utamanya: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Pendekatan ini dibahas secara teoritis dan konseptual. Lalu yang kedua, faktor pendukung yang diperlukan seperti kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta kebijakan yang harus disiapkan. Lalu yang ketiga, ada namanya penerapan pembelajaran mendalam pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar atau SD, hingga pendidikan menengah yang disebut dengan SMP ataupun SMA. Semua ini dibahas agar implementasi pembelajaran mendalam sesuai karakteristik peserta didik di setiap jenjang. Nah, demikian pemaparan bab 1 mengenai pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Bab ini menegaskan pentingnya pembelajaran mendalam sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman dan Ibu Kustiar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.